Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam program Kominfo Newsroom. Kita ke informasi yang pertama pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika terus berupaya mempercepat pemulihan layanan Pusat Data Nasional Sementara 2 yang terkena serangan siber pada 20 Juni 2024 lalu. Upaya ini didukung melalui 3 strategi pemulihan layanan jangka pendek, menengah hingga panjang. Dengan pemulihan penuh layanan PDNS 2 ditargetkan akan selesai pada Agustus mendatang. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi dalam rapat kerja bersama Komisi 1 DPR RI menyampaikan pihaknya tengah berupaya melakukan pemulihan penuh layanan Pusat Data Nasional Sementara 2 melalui 3 strategi. Pertama, strategi pemulihan layanan jangka pendek periode 20 Juni hingga 20 Juli meliputi respon awal, inventarisasi tenan terdampak, pemetaan aset, sirkulasi surat kewajiban backup, serta penyusunan strategi dan pedoman pemulihan layanan yang ditargetkan tuntas akhir Juni 2024. Sedangkan forensik ditargetkan selesai pada minggu pertama Juli dengan penyusunan daftar pendek dan pemulihan layanan prioritas, serta pemulihan layanan yang memiliki backup ditargetkan akan selesai pada akhir Juli 2024 mendatang. Kedua, strategi pemulihan layanan jangka menengah kurang dari 3 bulan setelah serangan adalah mengatur kembali layanan tenan, melakukan perbaikan standar operasional prosedur, dan evaluasi tata kelola PDNS yang ditargetkan tuntas pada pertengahan Agustus 2024. Dan ketiga, strategi pemulihan layanan jangka panjang lebih dari 3 bulan setelah serangan, meliputi audit keamanan PDNS 1 dan PDNS 2 oleh pihak ketiga yang independen yang ditargetkan selesai pada akhir September 2024. Sedangkan jangka panjang untuk lebih dari 3 bulan sejak insiden, kita akan melakukan audit PDNS 1 2 oleh pihak ketiga yang independen sesuai dengan SMKI Perban nomor 4 tahun 2021, di mana target Minggu ke-4 September semua audit sistem keamanan PDNS kita bisa dituntaskan. Saat ini Kemenkominfo juga terus berupaya mempercepat pemulihan layanan Pusat Data Nasional Sementara yang terkena serangan cyber agar kembali optimal dan dapat digunakan oleh masyarakat. Sementara itu pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan mengeluarkan keputusan Menteri Kominfo untuk mewajibkan kementerian, lembaga, dan daerah memiliki data cadangan. Selain itu, Menkominfo Budi Aris Setiadi pun memastikan tidak ada indikasi terjadinya kebocoran data usai Pusat Data Nasional diretas beberapa waktu lalu. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi dalam rapat kerja bersama Komisi 1 DPR RI menyatakan akan mengeluarkan keputusan Menteri Kominfo untuk mewajibkan kementerian, lembaga, dan daerah memiliki data cadangan. Budi Ari menegaskan bahwa Kementerian Kominfo telah menyediakan fasilitas pencadangan data di Pusat Data Nasional Sementara 1 yang berada di Serpong dan PDNS 2 di Surabaya. Meskipun fasilitas pencadangan data telah disediakan, hanya sekitar 28,5% atau 1.630 virtual mesin data yang tercadangkan dari total kapasitas 5.709 virtual mesin di PDNS Surabaya. Untuk itu, Kementerian Kominfo terus mendorong para tenan atau pengguna, dalam hal ini kementerian, lembaga, dan daerah untuk melakukan pencadangan data mereka. Solusi konkret yang akan kami lakukan adalah saya akan segera menandatangani keputusan Menteri tentang penyelenggaraan PDN yang salah satunya mewajibkan kementerian, lembaga, dan daerah memiliki backup. Jadi sifatnya mandatori, bukan opsional seperti sebelumnya. Paling lambat Senin, Kepmen akan saya tandatangani. Selain itu, Menkominfo juga menyatakan bahwa serangan cyber ransomware yang menyerang Pusat Data Nasional sementara dipastikan tidak ada indikasi bukti kebocoran data, yang menjadi kesimpulan dari pertemuan antara Komisi 1 DPR RI dengan Kementerian Kominfo di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja bantuan sosial hingga Mei 2024 senilai 70,5 triliun rupiah. Jumlah anggaran tersebut naik 12,7% dibandingkan tahun lalu sebesar 62,5 triliun rupiah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan hingga 31 Mei 2024 belanja bantuan sosial telah terrealisasi sebesar 70,5 triliun rupiah. Jumlah ini mengalami kenaikan 12,7% dibandingkan bansos tahun lalu sebesar 62,5 triliun rupiah. Peningkatan realisasi bansos didorong oleh penyaluran bansos kartu sembako periode Mei dan Juni yang disalurkan sekaligus pada Mei 2024. Adapun pemanfaatan belanja bansos ini dilakukan oleh Kementerian Sosial mencapai 37,4 triliun untuk program Keluarga Harapan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat dan kartu sembako bagi 18,7 juta KPM. Selain itu, penyaluran melalui Kementerian Kesehatan tercatat sebesar 19,3 triliun rupiah untuk penerima bantuan iuran jaminan kesehatan kepada 96,8 juta peserta. Kemudian realisasi bansos yang disalurkan melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mencapai 11,9 triliun rupiah untuk bantuan program Indonesia Pintar bagi 8 juta siswa dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah bagi 766,7 ribu mahasiswa. Sementara bansos melalui Kementerian Agama tercatat sebesar 1,6 triliun rupiah untuk PIP bagi 1,5 juta siswa dan KIP kuliah bagi 47 ribu mahasiswa. Sedangkan yang terakhir yakni bansos yang disalurkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana terrealisasi sebesar 100 miliar rupiah. Untuk belanja bantuan sosial ini mencapai 70,5 triliun, lebih besar dari belanja modal, dan ini artinya terjadi kenaikan 12,7% dibandingkan bansos tahun lalu yang sebesar 62,5 triliun. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melakukan reformasi kelembagaan bidang regulasi berupa pemadanan nomor induk kependudukan atau NIK sebagai nomor pokok wajib pajak atau NPWP. 30 Juni 2024 merupakan batas akhir bagi masyarakat memadankan NIK menjadi NPWP. Tanggal 30 Juni 2024 menjadi batas waktu akhir pemadanan NIK menjadi NPWP. Pemadanan NIK menjadi NPWP merupakan langkah strategis pemerintah untuk mewujudkan administrasi perpajakan yang lebih efektif dan efisien. Tujuan utama pemadanan NIK menjadi NPWP yakni untuk mengimplementasikan sistem Single Identity Number atau sistem satu nomor identitas dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi termasuk perpajakan. Sistem SIN diyakini meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi pajak dengan integrasi data wajib pajak dalam satu sistem terpusat. Dengan begitu, pemerintah dapat lebih mudah dan akurat memantau dan mengawasi kewajiban perpajakan, juga mengurangi potensi duplikasi data. Dalam jangka panjang, langkah pemadanan NIK menjadi NPWP dinilai akan mendorong kepatuhan pajak lebih tinggi di kalangan masyarakat. Masyarakat yang ingin memadankan NIK menjadi NPWP dapat mengunjungi laman pajak.go.id atau mengikuti langkah sebagai berikut. Pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.